Sungai Liangma ini juga dijuluki sebagai Seine of Peking. Nah, ini kapalnya sudah jalan ya. Wow, ini bagus banget nih. Hao Yun Xiao, jembatan keberuntungan kalau diterjemahkan. Bagus banget guys. Ya guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Rudy dari Beijing, ibu kota negara Tiongkok. Nah, hari ini aku mau bawa kalian buat jalan-jalan lagi, melihat isi kota Beijing. Dan sekarang aku lagi berada di tepi sebuah sungai yang beberapa tahun terakhir nih menjadi sangat hits, sangat viral dan digandrungi anak muda di kota Beijing, yaitu Sungai Liangma. Nah, kalau kalian tahu Sungai Seine yang ada di Paris, Sungai Liangma ini juga dijuluki sebagai Seine of Peking. Nah, penasaran ada apa aja sih di Sungai Liangma ini? Ikutin terus vlog aku hari ini. Nah, hari ini aku nggak sendirian, aku ditemani oleh teman aku orang Tiongkok, Scott namanya. Halo. Halo. 今天我们一起来逛这个亮马河，经常来逛这个。第一次来。第四来？怎么可能第四来？ Ya, jadi kita lumayan sering ya jalan-jalan di tepi Sungai Liangma ini. Nyaman sekali memang. Jadi tepi sungainya ini banyak sekali tempat buat bersantai. Kita bisa lihat banyak sekali orang-orang yang melakukan berbagai aktivitas di sini. Ada yang bersepeda, berlari. Ada juga tuh yang bermain kayak ya, saman kayak kayak gitu. Ada juga yang berenang di sana. Jadi kalau pas weekend di sini ramai sekali. Dan sekarang aku mau bicara sedikit mengenai sejarah dari Sungai Liangma ini. Jadi Sungai Liangma ini sudah ada sejak pada masa dinasti Ming, tepatnya pada masa pemerintahan Kaisar Yongle pada saat itu. Dan pada masa dinasti Ming, Sungai Liangma ini berfungsi sebagai istal ya. Jadi tempat memelihara kuda, memandikan kuda, terus menjemur kuda, mengeringkan kuda sehabis dimandikan. Lalu memasuki abad ke-20, Sungai Liangma ini sempat terlantar, tidak terawat, tidak terurus selama puluhan tahun, dan akhirnya menjadi sungai yang sangat kotor, berbau, dan orang-orang pada enggan ya buat datang ke sini. Lalu pemerintah kota Beijing merevitalisasi Sungai Liangma ini pertama kali pada tahun 1981. Nah, revitalisasi pertama kali itu berlangsung selama 4 tahun, dari tahun 1981 sampai 1985 ya. Dan pada tahun 1980-an juga dibangun sebuah hotel bintang 5 di tepi sungai ini. Nah, di depan saya itu, jadi itu adalah hotel bintang 5 pertama yang dibangun di tepi dari Sungai Liangma, namanya Hotel Kunlun di Beijing. Nah, bisa kita lihat ya, banyak sekali yang berenang di sini, dari anak kecil hingga orang tua. Dan tentunya revitalisasi di Sungai Liangma ini tidak hanya berlangsung selama beberapa tahun itu. Setelah tahun 85, sungai ini terus direvitalisasi. Kemudian pada era tahun 90-an, Sungai Liangma ini sempat menjadi tempat berkumpulnya para supir taksi untuk mencuci mobil ya. Pada saat itu, tahun 90-an. Karena pada tahun 90-an, bisnis taksi mulai ramai di kota Beijing. Jadi tempat ini menjadi tempat favorit bagi para supir taksi untuk mencuci mobil. Tapi sekarang lihat berbeda sekali ya suasana di tepi Sungai Liangma ini. Dan seingat aku, pas aku pertama kali datang ke Beijing tahun 2015, sungai ini belum seperti ini ya. Di sekitar sungai ini masih belum sebagus ini, masih banyak sekali. Kadang-kadang kita bisa melihat tunawisma yang ada di pinggiran sungai gitu. Tapi sejak tahun 2019, pemerintah kota Beijing lagi-lagi melakukan revitalisasi di tepi Sungai Liangma ini. Dan sekarang sudah disulap menjadi pusat rekreasi, pusat hiburan di kota Beijing. Ini ada yang sedang menyiapkan perahu karet atau kayak di sini.
keluarga bawa anak-anak 我还行。 berrekreasi di sini ya. Nah, sekarang aku mau bawa kalian buat melihat-lihat di bagian lain dari Sungai Liangma ini. Jadi di sebelah sana banyak sekali bangunan-bangunan, gedung apartemen, pusat perbelanjaan, kemudian ada juga hotel yang cukup modern ya. Kita lagi lewat sebuah terowongan di Sungai Liangma. Nah di sini kita bisa melihat wajah dari Sungai Liangma ini dari tahun ke tahun, dari era ke era. Kata teman aku dulunya ini kayak sebuah parit berbau busuk gitu loh. Ini tahun 85 seperti ini keadaan di Sungai Liangma. Tahun 85 juga. Ini pada tahun 98 keadaannya masih sangat buruk sekali, nggak terurus ya, kotor. Ini pada tahun 98 juga. Nah, pada tahun 2007 mulai membaik ini. Jadi udah mulai bersih juga. Ini tahun 2008. Nah, ini 2009 proyek revitalisasinya ini dimulai lagi secara besar-besaran. Pada saat itu air yang ada di Sungai Liangma ini semuanya diisap sampai kering ya. Beneran dirombak habis-habisan. Pada tahun 2021 ini dibuka kembali di area atau kawasan Sungai Liangma ini. Sudah bagus sekali. Ini tahun 2022 tiba-tiba menjadi sangat hits, sangat viral, menjadi pusat rekreasi. Nah, sekarang kita sudah berada di sisi lain, bagian lain dari Sungai Liangma ini setelah melewati terowongan tadi. Dan tempat ini sekarang selain hotel dan pusat perbelanjaan di sekitar tepi sungai, banyak juga perumahan elit di sini, apartemen elit. Kata temen aku di sini harga apartemen di sini sekitar yang paling murah mungkin 70.000 sampai 80.000 RMB per meter persegi. Atau sekitar 160 juta rupiah ya per meter persegi. Lewatin jembatan. Sini热不热? Panas katanya. Lagi pada memancing ya di sini, nah. Yang hobi memancing di sini. Terus di depan sana sudah banyak kafe-kafe dan restoran. Biasanya di sini penuh. Hari ini agak kosong, panas, semuanya pada ngadem di rumah atau di mall mungkin ya. Lihat. Lagi payungan semuanya, takut panas. Ini payungnya terbalik, lihat. Ini ada juga fasilitas olahraga di tepi sungainya, ada lapangan bola ya, lapangan futsal. Terus samping sana itu kayak ada villa-villa elit di semuanya, di belakang lapangan itu loh. Nah, sekarang kita sudah sampai di sebuah mall yang ada di kawasan tepi Sungai Liangma. Namanya Mall Solana. Ini konsep mallnya cukup bagus juga. Konsepnya setengah indoor, setengah outdoor gitu. Nah, mallnya seperti ini ya. Ini要进去吹空调, nah 这边吧. Kita masuk ke dalamnya, kita mau ngadem. Wah,
Sejuk banget. Yang kuat lah soal. Nanti kita mau makan di sini ya. Sekarang kita mau makan es krim dulu, mau ngadem. Ini gelato gitu ya. Banyak rasanya. Ini 什么口味的？ 都可以。 Nah, jadi ini kita pesennya yang cup gini. Ada 2 scoop. Satunya yang passion fruit, yang markisa ya. Satu lagi yang kayak jeruk Bali Jepang itu. Yuzu sorbet namanya. Kita cobain dulu yang ini namanya jeruk Bali Jepang. Yuzu. 你这个上面这是什么呢？ 日本柚子。还可以吗？ 清爽是吧？ segar banget. Asam-asam gitu. 好酸啊。 酸呀、 啊？有点酸。 是上面。 Terus ini yang passion fruit. 百香果的好吃。 对啊，百香果好吃。Yang markisa lebih enak katanya. Tadi 1 cup ini 2 scoop 52 yuan. Sekitar 110.000 lah, 100.000 lebih gitu. Boleh. 我觉得柚子太酸了，你不是说不酸吗？就是相比百香果来说， Mas, sini ada air mancur. Ini acara diadakan oleh Lululemon ya di mall ini.要多少桌？ 30-40分钟，还有16桌。 Sekarang kita mau makan dulu. Jadinya makan barbecue Korea ya. Salah satu restoran barbecue Korea yang cukup terkenal di Beijing. Ramai banget. Nanti habis makan kita lanjut jalan lagi. Dulu.哎呦，这叫什么梳子叶？梳子叶。我觉得兔子叶比这个好吃，我们家都会自己做。 Terus selain daun selada ini ada daun perila namanya. Sejenis daun itu dimakan pakai dagingnya juga. Suzi ye bahasa Mandarin.
有一点像薄荷的味道，是吧？ Rasa daun perila itu seperti daun mint rasanya. 早晨吃这个叶子，就这样吃吗？蘸那个黄豆酱，蘸黄豆酱。反正应该是有一点功效。 Kita makan yang daging sapinya kita cobain. Oke, sekarang kita sudah selesai makan dan sekarang aku mau bawa kalian buat naik kapal menusuri Sungai Liangma ini. Aku lagi perjalanan menuju dermaganya. Jadi ini suasana malam di sekitar dermaganya ya, yang juga berada di sekitar Mall Solana tadi. Nah sekarang kita lagi ngantri nih, panjang banget ngantriannya buat naik kapalnya. Kita lagi ngantri. 你之前没坐过吧？这边的没有坐过，别的地方的这种观光团可能坐这儿。哪里啊？北京也就这里有啊。颐和园啊？颐和园。哦，颐和园不一样吧？还有一个就是从紫竹院公园然后到颐和园。也有啊。也有。好吧。那是皇家河道，这个就是城市河道。不过它不是夜游的吧？不是日游，不是夜游，白天的。给。Ini harga buat siang hari per orang 35 yuan. Murah, tapi kalau malam hari mahal ya. Jadi kalau untuk yang malam, kapal malam, ini weekdays ya, dari hari Senin sampai hari Kamis harganya 120 buat orang dewasa. Buat anak-anak setengah harga 60 yuan. Tapi hari ini weekend kita naiknya, jadi buat orang dewasa 180 harganya. Dan buat anak-anak itu 120 kalau pas weekend atau akhir pekan. Cuana. Iya. Nah, ini kapalnya sudah jalan ya. Cukup luas nih tempat duduknya. Kita lihat pemandangannya sama-sama. 色港湾码头出发，将跟随亮马河中的运力水，开启水上国际狂欢之旅。Ini tempat duduk kita paling belakang. Lapang banget di sini. Kita melewati jembatan nih, bagus banget nih guys. Jadi di tembok jembatannya, di dinding jembatannya kayak ada efek pencahayaan gitu. Ini ada kapal lainnya lagi. Ini ada sebuah jembatan namanya Yinma Qiao, jembatan Yinma. Yinma Bridge.
造的是这种效果，不一样的。哎呀，一点都不聊。要的这种效果。你看前面，我看前面，看前面，你转过来瞅一眼。Nah, ini kapal besar nih, tadi aku bilang 34 tempat duduk. Tapi pas beli tiket kita nggak bisa milih ya, jadi random gitu. Wow, ini bagus banget nih. Hao Yun Xiao, jembatan keberuntungan kalau diterjemahkan. Bagus banget guys. Wow. Oh, bagus banget. Kita sudah mau sampai ujungnya, nanti kita mau balik lagi. Jadi ini kapalnya naiknya dari satu titik dan turunnya di titik yang sama, di dermaga yang sama ya. Kapalnya muter balik sekarang. Menurut kalian gimana guys? Bagus nggak? Worthy nggak sih buat harga tiket seharga 180 yuan? Sekitar 360.000 rupiah. Tapi menurut aku sih cukup bagus ya. Cukup bagus meskipun harga tiket kapalnya lumayan mahal. Dan revitalisasi sungai ini juga membawa banyak manfaat. Salah satunya manfaat ekonomi. Awalnya sungai yang sangat kumuh, sangat kotor. Bahkan orang-orang enggan buat datang ke sini. Sekarang ramai sekali. Dengan adanya revitalisasi sungai ini, sekarang banyak sekali bisnis kuliner di sepanjang tepi sungai Liangma ini. Dan tentunya juga membuka lapangan pekerjaan juga ya. Memang revitalisasi dari sungai Liangma ini nggak mudah juga, sudah berlangsung selama puluhan tahun. Dari tahun 81 sampai sekarang, sampai tahun 2021. Jadi hampir 40 tahun, tapi terus berlangsung dan menjadi semakin baik dari hari ke hari. Dan siapa sangka sekarang menjadi tujuan wisata bagi orang-orang baik yang dari luar Beijing maupun orang Beijing itu sendiri ya, untuk menikmati pengalaman naik kapal di sepanjang sungai Liangma, menikmati pemandangan malam di sini. Dan untuk kapal malam hari ini biasanya dimulai dari jam 7 malam dan terakhir tuh jam setengah 11 malam. Oke, jadi sampai di sini dulu video kita hari ini, jalan-jalan di sekitar sungai Liangma. Semoga kalian enjoy menikmati video aku kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Bye-bye.